Nah, pagi ini karena ini hari doa puasa kita yang pertama, saya ingin kembali melandasi tentang doa puasa. Kita mau bicara seputar hal ikhwal, hal berpuasa. Dasar ayatnya coba kita lihat dulu, Daniel pasal 9 ayatnya yang ketiga, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama baca Daniel 9 ayat yang ketiga, 2 dan 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Sebelum saya mencoba menjelaskan Daniel 9 ayat yang ketiga, saya akan bawa dulu saudara pada gambar PowerPoint yang pertama, dasarnya berpuasa dulu. Seperti saya terangkan hari Minggu kemarin, dasar berpuasa. Karena kalau ibadah hari Minggu, mungkin jemaat online yang doa pagi, mungkin hampir separuh banyak tidak ikut itu ya dalam ibadah doa, ibadah raya. Karena saudara tergembala di gereja masing-masing, setia di penggembalaan saudara masing-masing. Nah, landasan pertama saya ingin berbagi dengan saudara, apakah harus orang Kristen itu berpuasa? Sebelum kita menemukan jawabannya, haruskah orang Kristen berpuasa atau tidak harus, wajib atau tidak wajib, sebelum kita dapatkan jawabannya, kita baca dulu dalam ayatnya untuk menemukan jawabannya. Dalam Matius pasal 6 ayat 2, saya lengkapi ayat 1 juga, 1 dan 2. Loncat 5, 17 dan 18. Mari lihat, ada 3 kewajiban utama dalam kekristenan. Nah, yang pertama saya ingin terangkan dari dasar tentang kewajiban Kristen. Yang pertama adalah memberi sedekah. Ini kewajiban orang Kristen. Lihat ayat yang ke-1 dikatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Jadi Matius pasal 6 ini suka disebut sebagai the golden rule-nya Tuhan, ajaran emasnya Tuhan. Matius pasal 6 ini khotbah Yesus di atas bukit. Ini disebut sebagai aturan kerajaan Allah. Saya ulang ya, Matius pasal 6 ini suka disebut sebagai undang-undangnya, peraturannya kerajaan Allah. Jadi kalau Anda adalah orang yang percaya pada Yesus, Anda adalah keluarga kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka kita yang warga kerajaan Allah ini ada undang-undangnya, ada hukum-hukum, ada aturan-aturan yang kita mesti ikuti. Ya, kita nggak bisa ikuti, namanya kita warga negara kerajaan sorga. Sebagai warganya, ikuti aturannya, ikuti hukumnya, ikuti hukumnya, ini penting. Yang pertama, ada kewajiban agama. Ya, saya langsung masuk yang kedua. Apa itu kewajiban aturan undang-undang sorga yang pertama yang menjadi kewajiban keharusan buat setiap kita? 1, ya, jadi apabila engkau memberi sedekah dan seterusnya. Jadi ada kewajiban kekristenan yang pertama adalah memberi sedekah. Saya kemarin Minggu ingatkan, makanya kalau Anda jadi orang yang diberkati Tuhan, bahkan belum diberkati, tidak jadi halangan kan untuk kita memberi sedekah. Bisa berbagi berkat kepada orang yang membutuhkan. Bisa apa saudara ya, menjadi berkat buat orang lain yang memang butuh diberkati sama kita. Memberi sedekah. Saya tidak berputar banyak pada bagian ini, tapi saya boleh ingatkan sama saudara pada bagian kewajiban kekristenan kita yang pertama. Keharusan, karena ini adalah peraturan, undang-undangnya, hukumnya kerajaan Allah dan diajarkan langsung oleh Yesus. Kewajiban keharusan yang pertama adalah harus memberi sedekah. Itu aturannya. Jadi ingat, Anda belum diberkati atau sudah diberkati, jadilah orang Kristen, justru lakukan kewajiban kita. Belajar memberi sedekah, belajar berkorban, bahkan menolong orang-orang susah di sekitar kita yang butuh ditolong. Sebab itu salah satu kewajiban kekristenan. Yang kedua, ada kewajiban kedua, itu semuanya pakai kata apabila. Coba perhatikan sekali lagi tentang ayat yang kedua tadi, sedikit diulang. Saya ingin sedikit ulang kalimatnya. Jadi apabila engkau memberi sedekah. Yesus tidak memakai kata
jadi andai kata engkau memberi sedekah. Kalau kata andai kata, itu artinya Yesus tidak terlalu menekankan kita. Kalau Yesus berkata, andai kata engkau memberi sedekah, itu artinya Yesus tidak mengharuskan, tidak mewajibkan hal urusan memberi sedekah. Tapi ternyata kata yang dipakai oleh Yesus adalah apabila engkau memberi sedekah. Makanya kata apabila ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-1, kewajiban agamamu, kekristenan. Makanya Yesus memakai kata apabila engkau memberi sedekah. Karena kata apabila di sini itu artinya Yesus sangat menekankan. Yesus tidak memberikan pilihan yang lain kepada kita. Pilihannya cuma satu. Harus, itu wajib bagi orang Kristen. Hal memberi sedekah. Makanya kata yang dipakai sama Tuhan, apabila engkau memberi sedekah. Ternyata ada kewajiban yang kedua. Yesus lagi-lagi pakai kata apabila, yaitu tentang hal berdoa. Saya baca di ayat yang ke-5, dan dikatakan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ternyata ini konteksnya tetap terikat sama pada bagian yang pertama. Ya, pada perikop yang pertama kewajiban agama, ada kewajiban yang kedua, dan apabila kamu berdoa. Jadi hal berdoa, orang Kristen berdoa itu udah aturannya Tuhan. Ini undang-undang, ini hukumnya kerajaan sorga. Yang namanya orang Kristen itu harus berdoa, yang namanya orang Kristen wajib dia berdoa. Kalau kita jadi orang Kristen gak berdoa, ya matilah iman kita, karena harus. Orang Kristen itu wajib berdoa. Dan sesungguhnya memang ada banyak orang Kristen yang berdoa. Tapi kalau kita mau bikin perbandingan, mungkin lebih banyak lagi orang Kristen yang gak berdoa. Barangkali gak ngerti ya, bahwa berdoa itu menjadi aturan bagian kewajiban keharusan dalam kekristenan kita. Orang yang ikut Yesus, orang yang memilih agamanya jadi Kristen, itu punya kewajiban yang kedua. Dia harus hidup dalam doa. Makanya Martin Luther King berkata, doa itu penting. Doa seperti nafas kehidupan. Seperti orang manusia kita. Kalau kita tidak bernafas, ya kita mati. Mungkin gak langsung mati, lemes dulu. Lalu kita mulai kejat-kejat orang Jawa katakan. Sama seperti orang Kristen. Kalau kita gak berdoa, sama dengan kita gak bernafas. Pantesan semuanya loyo, pantesan semuanya lemes, pantesan akhirnya semuanya jadi mati, hancur. Kenapa? Gak hidup dalam doa. Jadi ada kewajiban, aturan, undang-undang kerajaan sorga yang mengatur hidup kekristenan kita. Setiap orang Kristen ternyata Alkitab katakan, dia harus yang pertama memberi sedekah, yang kedua dia harus berdoa. Ada kewajiban yang ketiga yang sedang kita pelajari adalah hal berpuasa. Ternyata untuk urusan sedekah Tuhan berkata, apabila engkau memberi sedekah, apabila engkau berdoa. Ternyata kata berpuasa pun di ayat yang ke-17 berkata begini, tetapi apabila engkau berpuasa. Tuhan tidak memakai kata, tetapi andai kata engkau berpuasa. Tuhan tidak kasih pilihan lain. Bahwa ternyata urusan hal berpuasa itu pun Alkitab katakan itu kewajiban. Seperti saya bilang soal doa tadi. Memang kita sama-sama tahu hal berpuasa mungkin kita banyak lihat pada masa-masa kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Memang kita banyak melihat gereja-gereja mengadakan gerakan-gerakan doa puasa. Ada yang pakai puasa Ester 3 hari puasanya. Walaupun tidak 3 hari 3 malam sama jemaat. Ada gereja-gereja di kota-kota juga mengadakan puasanya puasa Daniel, puasa Ciak Jai. Ya, cuman makan sayur, tidak makan daging, tidak makan nasi, tidak makan buah-buahan. Puasa Daniel.
berpuasa Daniel itu indah juga loh. Ada tahu ketika Daniel berpuasa, mungkin itu saya terangkan. Dia menerima pahala berkat spesial juga dari Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan antara orang yang berpuasa itu banyak, tapi ternyata kita lihat lebih banyak lagi orang tidak berpuasa. Nah pertanyaannya, kenapa ya orang tidak berpuasa? Jangan-jangan memang dia tidak mengerti bahwa ternyata berpuasa itu adalah kewajiban buat orang Kristen. Ada banyak orang Kristen itu ternyata dia kurang menerima memadai pengajaran tentang hal ikhal berpuasa. Kemarin minggu saya katakan, makanya seringkali ada banyak seputar pertanyaan-pertanyaan tentang berpuasa. Kadang aneh loh menurut saya. Ada orang Kristen berpuasa, temannya Kristen merasa aneh. Ih, kamu Kristen kok berpuasa sih? Ngapain Kristen berpuasa? Ada orang Kristen-Kristen tertentu dalam tanda kutip merasa aneh, merasa bagaimana gitu loh melihat saudara seimannya berpuasa. Kamu Kristen kok berpuasa sih? Karena dalam pemahamannya dia, Kristen mah gak perlu berpuasa. Padahal Yesus sendiri mengajarkan, ini Matius 6 ini adalah the golden rule-nya kerajaan Allah. Ini aturan hukum yang mengatur orang Kristen bahwa ternyata ada kewajiban yang ketiga orang Kristen adalah berpuasa. Jadi pengajaran ini, istilah saya, ini memanggil kita. Kalau Anda selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun barangkali sudah jadi orang Kristen dan ternyata Anda ini belum pernah berpuasa sama sekali. Firman Allah ini memanggil saudara. Mungkin Anda belum bisa memulai hari ini, Tuhan memanggil saudara besok untuk berpuasa. Karena jangan sampai ya kita tidak keberatan melakukan undang-undang kerajaan sorga tentang hal memberi sedekah. Kita bisa sukarela memberi sedekah. Kita tidak keberatan dan tidak kesulitan untuk saya berdoa Pak. Tapi bagaimana bisakah Anda dengan rela sukacita melakukan kewajiban hukum ketiga dalam kekristenan? Hal berpuasa. Berpuasa itu wajib loh. Kemarin minggu saya ajarkan, ini sudah diajarkan sejak zaman perjanjian lama. Orang-orang perjanjian lama yang percaya kepada Allah, orang Yahudi, hukum Taurat itu mengatur. Setiap mereka merayakan hari raya pendamaian, setiap merayakan hari raya Yom Kippur, sebelum musim dingin datang, diharuskan orang-orang Israel, bahkan orang-orang asing yang tinggal di antara mereka, Tuhan katakan, kamu harus berpuasa. Kata harus berarti tidak ada pilihan yang lain. Wajib hukumnya. Orang perjanjian lama berpuasa. Makanya kita menemukan karena aturan berpuasa ini, para nabi berpuasa, Musa berpuasa, Elia berpuasa. Bahkan kita lihat ya, ketika Yunus itu memberitakan penghukuman kepada orang-orang Niniwe, hukuman itu batal. Kenapa? Karena mereka berpuasa. Itu udah biasa dikerjakan sejak zaman perjanjian lama. Bahkan nanti kita lihat jemaat itu terus diteruskan sampai pada zamannya gereja mula-mula. Jemaat Antioquia dengan para pemimpin jemaat ada 5. Ada Saulus, ada Barnabas, ada Likius, ada siapa? Simeon yang punya karunia kenabian. Ya, mereka 5 orang ini berpuasa dengan jemaat di Antioquia. Tiba-tiba datang pewahyuan. Ada tugas apostolik penginjilan, memberitakan Injil di Siprus kalau nggak salah di situ. Itu muncul pewahyuan. Mereka berpuasa. Yesus perjanjian lama berpuasa, Yesus pun berpuasa dan mengajarkan puasa itu wajib. Matius 6 ayat 17 dan itu diteruskan oleh para rasul. Diteruskan pada gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu, gereja zaman para rasul. Dan itu terus sebetulnya sampai hari ini kita gereja Tuhan yang hidup dalam anugerah. Jangan ada menolak berkata, ih kok aneh sih orang Kristen berpuasa. Berpuasa itu menjadi kewajiban ketiga dari kita orang Kristen. Yesus yang ajarkan, bukan kata nabi, bukan kata rasul, bukan kata pendeta yang mengajar. Yesus sendiri yang mengajarkan undang-undang hukum peraturan kerajaan sorga. Ajaran utamanya apa? Berpuasa, kewajiban bagi orang Kristen. Jadi kita lihat saudara ya, berpuasa itu wajib sejak perjanjian lama, sejak Yesus, sejak gereja mula-mula, ya sampai sekarang gitu.
Nah, sekarang saya akan bawa saudara ya pada persiapan untuk berpuasa supaya bisa selesai ini pengajaran. Persiapan apa yang kita lakukan pendeta untuk berpuasa? Yang pertama adalah, dan ini yang paling penting, yang pertama adalah persiapan sikap iman. Persiapan sikap hati kita, komitmen kita. Tentu selain persiapan kesehatan kita. Kalau ada sakit mungkin tunda dulu berpuasanya. Harus minum obat karena untuk menyembuhkan, memulihkan kesehatan saudara. Bisa dimaklumi. Tetapi yang butuh kesehatan dipersiapkan. Tapi ada hal yang penting saat kita berpuasa yang paling utama kita siapkan adalah sikap iman. Sikap iman itu maksudnya bagaimana pendeta waktu berpuasa? Jadi pada waktu kita hari ini misalnya tanggal 26 Februari, niatan kita berpuasa nomor satu adalah niatan iman kita. Kita berpuasa karena perintahnya Tuhan, firman-Mu yang memerintahkan, ini kewajiban kekristenanku, aku mau berpuasa dengan sikap iman. Jadi berpuasanya kita itu karena iman kepada Yesus, Yesus yang memerintahkan kita. Dan menurut saya begini, imannya iman Kristen tentunya. Imannya adalah iman yang sesuai cara-cara puasa yang diajarkan oleh firman Allah. Sorry ya, maaf saya katakan, kalau Anda dulunya adalah dari agama yang lain, kepercayaan yang lain, kemudian Anda masuk menyeberang, percaya pada Yesus, hari ini pilihanmu jadi Kristen. Menurut saya, saran saya, letakkan dulu segala macam pemahaman, ajaran-ajaran tentang puasa yang Anda miliki di ajaran kepercayaan sebelumnya. Taruh dulu, jangan dipakai dulu. Karena begini, ajaran puasa dari semua kepercayaan yang di luar Kristen itu beda dengan kekristenan. Jadi puasanya Kristen dengan puasanya semua kepercayaan yang ada itu berbeda jauh. Barangkali bertolak belakang. Karena kekristenan yang percaya pada Yesus, kita itu hidup dalam anugerah. Puasanya kita orang Kristen itu puasa yang bukan diatur saklek kayak hukum Taurat. Misalnya begini. Jadi yang utama adalah sikap iman. Kalau kita lagi berpuasa misalnya saudara ya, tiba-tiba maaf kata-kata saya, misalnya wanita, tiba-tiba datang bulan. Lagi berpuasa nih hari ini. Tahu-tahu saya menstruasi Pak Pendeta. Apakah puasa saya batal? Nah ini pertanyaan. Apakah puasa saya batal? Atau saya balik pertanyaannya. Saya mau puasa Pak Pendeta hari ini. Tapi saya datang bulan hari ini, mens hari ini. Apakah saya boleh berpuasa? Boleh. Boleh berpuasa. Karena puasa kita beda dengan semua yang lain. Makanya saran saya, taruh dulu pemahaman Anda yang lama, letakkan dulu supaya tidak kacau. Jadi pada waktu menstruasi pun boleh berpuasa, bahkan sedang berpuasa tiba-tiba datang bulan. Puasa saudara saya nyatakan tidak batal. Karena puasa kita itu bukan puasa yang model ngikutin hukum Taurat yang aturannya saklek. Kalau mengeluarkan lelehan darah, menstruasi, najis kamu. Itu hukum Taurat. Puasa kita itu puasa yang dasarnya adalah karena iman. Jadi karena iman itu salah satu maksudnya adalah begini. Ada orang bertanya gini, Pendeta, sebetulnya puasa Kristen itu saya bingung. Bingungnya bagaimana? Memulainya puasa bagaimana, lalu buka puasanya bagaimana? Puasa kita bukan puasa aturan yang dunia pakai loh saudara ya. Harus, boleh enggak sahur dulu? Saya pakai istilah yang sering kita dengar saudara ya. Bukan apa-apa. Boleh enggak makan dulu gitu? Boleh. Boleh enggak makan? Boleh juga. Pokoknya dasar puasa kita adalah iman, lakukan perintah Tuhan. Di Alkitab, dengarkan saya baik-baik pada titik bagian ini. Supaya Anda paham. Di dalam Alkitab saya pelajari dengan cermat. Saya udah telusuri dengan baik. Dari mulai cara berpuasa perjanjian lama. Orang-orang Yahudi, aturan hukum Taurat. Sampai puasanya para nabi. Sampai puasanya para rasul. Sampai puasanya Yesus Kristus sendiri. Sampai puasa gereja mula-mula. Saya dapatkan begini. Tidak ada aturan hukum tentang berpuasa
Dalam gereja mula-mula, apalagi zaman anugerah ini, tidak ada aturan. Mulai jam sekian kamu puasa, sampai jam sekian kamu buka. Tidak ada aturan, bulan sekian kamu puasa, bulan sekian selesai puasa. Tidak ada itu hukumnya. Artinya puasa kita itu puasa yang dimulainya dengan sikap iman, saya mau berpuasa hari ini Tuhan. Jadi berpuasa kita itu tidak ada aturan kapan dimulainya, kapan dibukanya. Makanya orang-orang tua kita, orang-orang tua rohani kita, pengajar-pengajar firman yang luar biasa, pendahulu kita, seringkali beliau-beliau ini ketika mengajarkan puasa, seringkali setelah makan malam terakhir. Saya kalau kumpulan-kumpulan pendeta masih sering melakukan ini. Ya jam malam terakhir tidak makan, waktu fellowship pendeta, nanti seringkali jam 1 sudah buka. Atau jam 3 sore baru buka, bisa begitu. Karena puasa kita itu nggak harus 18 jam, nggak harus 24 jam, nggak harus berapa jam gitu. Semuanya sesuai dengan sikap iman kita. Kita mau berapa jam? Makanya GSPDI Philadelphia Jombang membuat gerakan doa puasa itu 12 jam. Mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore kita buka puasa. Karena memang kita tidak ada aturan hukum Taurat. Apakah mesti makan dulu Pak Pendeta? Atau tidak usah makan? Atau jangan-jangan kalau tidak makan nanti batal? Tidak ada aturan itu. Ya, coba ikutin puasa-puasanya di Alkitab. Tidak ada hukum yang mengatur berapa jam. Tergantung sikap kita, komitmen kita, keputusan kita. Kita mau makan jam berapa? Mulai jam berapa maksud saya? Tutup jam berapa? Jadi kalau ada misalnya sikap iman yang penting. Saya sakit, saya mesti minum obat pendeta. Karena ada gangguan di sini, diabetes kah? Karena ini, ya kalau ada memang badannya kuat sehat hari ini, Anda mau puasa, boleh minum obat? Boleh. Jadi kapan? Pagi misalnya nanti jam 6, Anda makan sedikit, Anda minum obat. Atau minum vitamin yang Anda punya. Lalu bagaimana pendeta jam 1 siang atau jam 12 siang saya harus minum obat kan dokter? Tidak apa-apa. Jam 12 siang atau jam 1 siang lah misalnya minimal gitu. Ada minum obat, ada makan sedikit, minum obat. Berarti puasamu berhenti sampai di situ. Minum obatmu yang siang tadi jam 1 siang tidak membatalkan puasamu. Berarti puasamu mulai jam 6 sampai jam berapa ya? Jam 1 siang itu berapa jam? 6 jam, 7 jam Anda puasa. Ya selesai sampai di situ. Nanti besok bikin juga seperti itu. Lah pendeta, nanti berkatnya akan beda sama yang puasa sampai jam 6 sore. Nanti pahalanya akan beda. Menurut saya tidak beda, sama saja. Dengar baik-baik. Yang membuat Tuhan memberkati doa puasa saudara, yang membuat doa puasa kita berhasil, ya, yang membuat doa puasa kita mendatangkan terobosan ilahi, mujizat terjadi. Itu bukan karena Tuhan melihat tidak makannya kita, tidak minum kita. No, nggak seperti itu. Jangan hal-hal yang ilahi Anda berprasangka menduga dengan cara pikiran kita. Berpuasanya Kristen itu dasarnya sikapnya, komitmennya adalah mulai dengan iman. Saya berpuasa mulai jam 6 misalnya, nanti saya buka jam 6 sore, tidak makan, tidak minum puasa kita. Itu komitmen kita, itu sikap iman kita. Tetapi kalau Anda memang kondisinya harus minum obat, ya enggak apa-apa. Makan sedikit sekarang ini, jam 6 nanti ada minum obat, tidak makan, tidak minum, sampai jam 1 minum obat lagi. Enggak batal kok. Karena ada tergantung sama obat, konsultasi sama dokter mula. Ya, tapi itu penting. Jadi Anda tetap bisa ikut dalam gerakan doa puasa. Tetapi kalau ada komplikasi badan yang lain, tentu tidak memaksakan ini. Ini semua karena iman. Gembala pendeta pun tidak bisa paksa. Itu kan haknya saudara. Mau pakai atau tidak, ini hukumnya Tuhan. Karena ada satu jalan yang sangat luar biasa. Karena kalau puasa, saya mau tunjukkan ada janji Tuhan sih pada saat kita berpuasa. Ada janji yang luar biasa. Saya baca ayat Matius 6 lagi, ayat 17 sampai 18. Perhatikan ayat-ayat ini. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah mukamu dan cucilah mukamu. Lihat, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Perhatikan, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi yang kita lakukan
akan membalasnya kepadamu. Waktu kita tidak makan, tidak minum, dengan sikap iman kita berpuasa, berdoa berpuasa, Alkitab katakan Tuhan tidak lupa membalas doa puasa kita. Tuhan membalasnya tidak sembunyi-sembunyi. Dia memang Allah yang roh adanya tidak kelihatan. Itu kata tersembunyi tadi. Dia melihat dari tempat yang tidak kelihatan, kita nggak bisa lihat. Dia lihat kita tidak makan, tidak minum dengan sikap iman. Dengan berdoa kepada Tuhan, memohon berdoa. Percayalah, Tuhan tidak pernah lupa membalas asal yang barusan tadi motivasinya benar, iman. Motivasinya murni berpuasa, bukan untuk kesombongan, kegagahan dan segala macam. Motivasi benar, imannya benar. Tuhan tidak pernah lupa membalas doa puasa kita dengan tidak sembunyi-sembunyi. Maksudnya tidak sembunyi-sembunyi bagaimana pendeta? Ada yang khas. Ketika kita ngalami berkat, kita ngalami pertolongan, kita ngalami mujizat, kita ngalami jalan keluar, kita langsung tahu dengan hikmat Allah. Ini pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ini bukan kebetulan, ini dari Tuhan. Karena Anda lihat khas tandanya, Anda gak akan bisa mampu melakukan. Anda dengan kekuatanmu gak bisa kerjakan. Misalnya ya, contoh ketika Esther berpuasa. Kemudian dia menghadap Raja Ahasveros. Raja tidak marah, ulurkan tongkat emas dan Raja berkata, Esther, apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan, setengah kerajaanku aku berikan kepadamu. Esther minta satu, itu Haman pembuat kejahatan. Ini yang hendak bunuh suku bangsa Yahudi. Akhirnya Haman lah yang dipenggal, kepalanya dipancung. Esther melihat ini hasil Tuhan tidak lupa membalas doa puasanya dengan tidak sembunyi-sembunyi. Tandanya khas, terjadi pembalikan keadaan. Harusnya Esther dan semua suku bangsa Yahudi dibinasakan sama raja. Mereka menang, mereka hidup. Haman, biang keladi, yang bikin onar, bikin masalah, dia malah yang mati. Tuhan bisa balikan keadaan. Dan kita langsung tahu, wah Tuhan tidak sembunyi-sembunyi membalas upah doa puasa kita. Musa itu seorang yang pernah berdoa puasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Lihat, Tuhan itu kalau balas Musa juga ada sembunyi-sembunyi. Di hadapannya ada Laut Teberau. Laut Teberau terbelah jadi dua. Apakah manusia bisa bikin buat itu? Nggak bisa. Musa lihat, Israel lihat, Tuhan itu hebat membela hambanya bernama Musa. Bahkan gunung batu memancar air. Daniel, Anda lihat, Daniel ketika dia berpuasa 21 hari, puasa Jai tadi, indah loh hasilnya. Tuhan tidak lupa membalas doa puasanya Daniel loh. Dia minta apa dalam doa permohonan? Minta hikmat. Tuhan kirim hikmatnya dari sorga. Hikmatnya dari Tuhan. Tuhan kirim lewat malaikat Gabriel. Tapi di tengah perjalanan hari pertama itu dihalangi sama penghulu Persia. Penguasa iblis roh jahat penghulu Persia menghalangi Gabriel perang di alam roh di udara. Sampai hampir 21 hari perang. Datanglah Mikael malaikat perang bantu Gabriel. Berikan jawaban doa hikmat yang dibawa Gabriel. Berikan kepada Daniel. Dikasih Daniel. Daniel dibalas doa puasanya. Tuhan tidak lupa itu. Orang yang berpuasa ada balasannya. Dia terima hikmat dan dia terima pewahyuan. Hikmatnya Daniel apa? Dari Tuhan doa puasa itu. Dia terima vision penglihatan. Kejadian-kejadian yang orang tidak tahu. Di masa depan dunia ini. Daniel sudah lihat. Orang tidak bisa tahu. Ada sesuatu yang khusus. Jadi dengan kata lain, dengarkan baik-baik. Orang Kristen yang tidak pernah berpuasa dan tidak berpuasa akan kehilangan. Tidak bisa mendapatkan berkat yang khusus ini. Mendapatkan berkat yang spesial ini. Karena untuk mendapatkannya harus ikuti persyaratannya. Apa persyaratannya? Berdoa dan berpuasa. Jadi Tuhan tidak pernah lupa balas orang yang berdoa dan berpuasa dengan motivasi yang benar, motivasi yang murni, dengan sikap iman yang benar. Tuhan tidak pernah lupa membalas. Dan ketika Tuhan membalasnya, tidak sembunyi-sembunyi. Orang tahu, kita tahu. Tuhan hebat, Tuhan yang buat ini. Dan kalau mau diceritakan, masih banyak lain yang mengalami hal-hal ini.
Tuhan membalasnya dengan spesial, dengan khusus, termasuk Elia. Dia adalah tokoh pendoa yang hebat, Elia. Tokoh puasa yang hebat juga. Makanya Tuhan tidak pernah lupa balaskan. Sebutkan tokoh-tokoh di Alkitab yang luar biasa dipakai Tuhan. Mereka itu orang yang menghidupi doa dan menghidupi puasa. Nah sekarang dengan waktu beberapa menit yang ada, apa yang kita lakukan saat kita berpuasa? Ini penting. Karena puasa kita kan bukan hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Kalau Anda berpuasanya sebatas hanya berhenti tidak makan dan minum, berkat Tuhan datang sama kita bukan karena Tuhan lihat kita berhenti makan dan minum. Tapi ada yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Daniel 9 ayat yang ketiga. Saya baca ya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Apa yang kita lakukan? Tiru Daniel pada waktu dia berpuasa. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan. I set my face to Lord God, kata bahasa Inggris. Dia set wajahnya ke arah Tuhan. Dia mengarahkan mukanya, wajahnya kepada Tuhan pada waktu berpuasa dalam doa dan permohonan. Orang berpuasa ini waktu dia tidak makan, tidak minum, terutama jam-jam di mana jam kita makan. Karena kita puasa kita nggak makan. Nah pakai ini untuk berdoa, mengarahkan setting kehidupan kita, setting wajah kita, arahkan kepada Tuhan dalam berdoa dan dalam permohonan. Itu yang dikerjakan Daniel, yang dilakukan waktu dia doa puasa. Kalau Anda gak sempat doa hari ini, makanya gereja mengadakan gerakan jam 5, datang berdoa bersama-sama sampai berbuka puasa jam 6. Ada doa puasa mesti diisi dengan doa dan permohonan. Itu yang membuat Tuhan gak pernah lupa membalas doa kita. Kalau sebetulnya gini ya, kalau saya mau yang Tuhan singkapkan begini poinnya sama saya. Berpuasa itu lawan daripada dosa. Orang berpuasa itu kan mengarahkan wajahnya kepada Tuhan. Ingat kisah Hawa, dosa pertama, dengar baik. Dosa pertama yang dilakukan manusia pertama adalah Hawa, Adam, Hawanya. Apa yang dosa yang dibuat? Dia memakan makanan yang Tuhan perintahkan jangan dimakan. Alkitab katakan buah yang satu ini jangan dimakan. Waktu kamu makan kamu mati, kamu binasa. Tuhan ngomong jangan dimakan. Berarti buah pengetahuan baik dan jahat ini adalah makanan. Jangan dimakan, berarti makanan dong. Tuhan katakan apa perintahnya? Jangan dimakan, malah dimakan sama Hawa. Coba, jatuhlah dalam dosa. Itu kan dosa pertama. Dosa pertama itu karena makanan. Makanan, saudara ya. Yang diperintahkan jangan dimakan, malah dimakan. Nah berpuasa itu kebalikannya. Makanan yang boleh kita makan, tidak salah kalau kita makan, kita punya kok. Uangnya ada, makanan di meja ada, kita beli ada. Makanan kita bisa makan, tapi sengaja kita menolak tidak mau makan. Kenapa kita menolak makan? Karena perintahnya Tuhan. Motivasi iman, lakukan kewajiban perintah Tuhan. Aku cinta Tuhan, aku lakukan puasa hari ini karena untuk Tuhan. Ada makanan tapi kita sengaja tidak mau makan, menolak makan. Karena memang kita dalam rangka melakukan perintah Tuhan dengan sikap iman. Aku mau berpuasa hari ini. Biasanya kalau kita tidak berpuasa, lagi bebas kayak hari-hari sebelumnya, kita suka mengarahkan wajah kita, mengarahkan hidup kita hanya melihat masalah kita. Biasanya mungkin waktu kita gak berpuasa sebelumnya, mengarahkan hidup kita kepada kesenangan dunia. Yang kita lihat hal-hal yang gak berkenan. Yang kita lihat kesenangan keindahan dunia. Yang kita lihat pencobaan. Yang kita lihat kesulitan kita. Yang kita lihat penyakit kita. Sekarang waktu berpuasa, yang kita lihat bukan pencobaan kita, kesulitan kita, penderitaan kita, kesenangan dunia kita gak lihat. Waktu kita tidak makan, tidak minum, kita arahkan muka kita lihat berdoa kepada Tuhan, lihat wajahnya Tuhan. Saya mengajak saudara sore nanti jam 5 sampai jam 6. Lewat doa, tidak makan, tidak minum. Kita mengarahkan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Itulah inti iman daripada doa puasa. Berhenti memandang kenikmatan dunia. Bahkan makanan yang kita boleh makan hari kita sengaja menolak. Niatan lakukan perintah Tuhan.
Anda bisa lakukan perintah doa. Anda bisa lakukan perintah yang namanya memberi sedekah. Bagaimana dengan yang ketiga? Kalau Anda selama ini belum pernah melakukan itu, ini panggilan buat kita untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya ada balasan yang spesial. Sebab berkat khusus ini dapat kita dapatkan dari Tuhan. Asal kita penuhi syaratnya, berdoa dan berpuasa. Saya berdoa, doa puasa kita di hari ini hari pertama. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan tolong setiap kita. Ya.